Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qurrabi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan mampu melaksanakan sholat 5 waktu dan dijadikan Allah kita hidup dalam keadaan jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, jalan yang diberikan oleh Allah kepada para walinya, kepada para nabinya, kepada para rasulnya, jalan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ada orang yang mendustakan agama, artinya agama maksud di sini adalah agamanya Islam, agamanya Allah. Fajalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agamanya Allah? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Artinya kita dianjurkan menyayangi, mengasihi, menyantuni, bahkan menolong apabila ada anak yang yatim yang telah meninggal bapaknya. Seperti Rasulullah SAW itu ayahnya nggak ada. Wajib kita santuni, kita tolong, kita sayangi, jangan dihardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi yang dimaksud di sini yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan orang yang tidak memberi makan orang yang miskin. Jadi kita dianjurkan pemurah, sering memberi makan orang lain. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Di sini kita dianjurkan, bahkan Rasulullah SAW itu berwasiat sebelum beliau meninggalkan dunia, wafat, menutup mata terakhir. Pesan beliau 3. Yang pertama, an-nisa, jagalah perempuan. Ummati, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan as-sholah, jagalah sholat. Usahakan kita hidup di akhir zaman, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ditambah sholat sunnah, tahajud, duha, isyraq, qabliyah, ba'diyah, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, dan seterusnya. Allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka terhadap sholatnya lalai. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Maksudnya di sini yaitu orang yang tatkala sholat itu lalai. Artinya dia sholat, maknanya ada 2. Yang pertama, tatkala azan kita tidak menghadiri sholat, artinya kita tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, dia sudah sholat, tapi dia tidak menyempurnakan wudunya, bahkan dia tidak mengerti apa yang dia baca, apa itu yang namanya sholat. Sholat adalah dari takbiratul ihram sampai salam. Semuanya adalah doa. Di situ ada bacaan, kita harus paham, mengerti makna, maksud dan tujuan. Di situ ada rukun qalbu, ada hati, dan di situ ada rukun arkan, ada perbuatan, ruku, sujud, i'tidal, dan berdiri yang betul. Di sini maksudnya celakalah orang yang sholat, yaitu mereka yang dalam sholatnya lalai. Maksudnya lalai,
kita tidak mengerjakan sholat dan sholat, tapi terkadang kita hanya tubuh kita yang sholat, tapi batin kita, hati kita lupa kepada Allah. Allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Juga orang yang berbuat riya. Dia sholat tapi ingin dipuji. Dia sholat ingin dilihat. Dia sholat ingin dipandang bahwa dia baik. Dia sholat tapi dalam keadaan fasyik, dalam keadaan munafik. Dia sholat tapi masih mengerjakan dosa-dosa kecil. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Di sini makna ahli tafsir mengatakan bantuan itu zakat. Zakat fitrah, zakat mal, dan enggan memberi bantuan. Jadi orang yang celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai, orang yang riya, dan orang yang tidak memberi bantuan. Maknanya zakat atau zakat mal atau sedekah atau menolong orang lain. Karena perbuatan yang paling berat itu ada 3. Yang pertama, ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang kedua, menghormati orang yang lebih rendah dari kita. Dan yang ketiga, menolong orang yang dalam kesusahan. Wallahu a'lam.